Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah, hebat yang jawab salam Pak Awi. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Tetap semangat dan juga kuat untuk berlatih puasanya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar MSQ. Materi MSQ hari ini yaitu adalah kisah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan meneladani kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau remaja. Bagaimana ya kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau remaja? Yuk kita simak videonya. Setelah sang ibu meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Namun, Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek. Sekitar 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun bukan keluarga kaya, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik. Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Ia sangat rajin, cerdas, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah terbiasa menggembalakan domba milik sang paman. Ia juga menawarkan jasa untuk menggembalakan domba kepada penduduk Quraisy. Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya, banyak orang-orang yang menitipkan ternaknya. Demikianlah, Nabi sudah terbiasa bekerja sejak ia masih kecil. Ketika usia Nabi menginjak 12 tahun, ia turut serta dalam rombongan khalifah dagang. Ia dan pamannya dalam perjalanan menuju ke Syam. Ketika sampai di Busro, mereka bertemu dengan seorang pendeta Bukhairah. Pendeta itu berpesan agar Abu Thalib menjaga Muhammad baik-baik. Ia khawatir jika bangsa Yahudi mengetahui keberadaan Muhammad, mereka akan berusaha untuk mencelakakannya. Karena menurut kitab Injil Barnabas, Isa Al-Masih pernah berkata, "Akan datang sesudahku seorang rasul bernama Ahmad. Bila ia berjalan, akan selalu dilindungi awan." Dan memang, selama perjalanan itu, mereka selalu dipayungi oleh awan. Sebenarnya Abu Thalib pun heran dengan keadaan tersebut. Abu Thalib menuruti saran pendeta Bukhairah itu. Abu Thalib selalu berhati-hati dalam menjaga Nabi Muhammad. Karenanya, Nabi pun tumbuh menjadi pemuda yang istimewa. Ia berbeda dengan pemuda lainnya. Ia tidak pernah makan bangkai, minum khamar atau alkohol, berjudi, berdusta, dan perbuatan buruk lainnya. Di tengah masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ia juga tumbuh menjadi pemuda yang pandai dalam berdagang. Muhammad adalah sosok yang amat mulia. Ia memiliki akhlak yang tinggi, rendah hati, sederhana, dan sangat jujur. Karena kejujurannya ini, ia dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Suatu hari, Abu Thalib, paman Muhammad, mendatangi seorang pedagang wanita yang sangat kaya raya. Pedagang itu adalah Khadijah. Abu Thalib meminta kepada Khadijah untuk menerima keponakannya sebagai pekerja. Khadijah sangat gembira menerima Muhammad sebagai pekerjanya. Meskipun bayaran Muhammad lebih mahal,
Khadijah menyetujui permintaan Abu Thalib. Alhamdulillah. Saat itu, Muhammad mendapat 4 ekor anak unta sebagai bayaran, sedangkan pekerja yang lain hanya mendapat 2 ekor anak unta sebagai bayarannya. Masyarakat Quraisy mengenal Khadijah sebagai wanita mulia. Ia adalah seorang bangsawan yang baik akhlaknya dan cantik wajahnya. Di usia yang ke-40, suaminya meninggal dunia. Khadijah pun menjadi seorang janda. Khadijah merasa sangat tertarik pada Muhammad, bukan hanya karena Muhammad pandai berdagang, namun juga karena akhlak Muhammad yang sangat tinggi. Khadijah meminta kepada sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk melakukan pendekatan kepada keluarga Muhammad. Setelah dicapai kesepakatan, Muhammad dan Khadijah pun melangsungkan pernikahan. Saat itu, Muhammad berusia 25 tahun. Kehidupan mereka sangat bahagia. Dan perdagangan mereka pun semakin maju. Nah, itu teman-teman tadi kisah Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah ya teman-teman, luar biasa. Tadi ada yang masih ingat gelar yang didapatkan Nabi kita Muhammad SAW? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali teman-teman. Al-Amin yang artinya dapat dipercaya atau amanah. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita. Teman-teman bisa mencontohi kisah Nabi kita Muhammad SAW. Ingat ya teman-teman, Nabi Muhammad senantiasa berkata baik dan jujur. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah berbohong atau membohongi orang. Sehingga beliau dikenali Al-Amin yang sangat dipercaya. Sebab itu teman-teman, Allah mewajibkan kita agar selalu dan senantiasa berkata baik dan jujur setiap harinya. Jujur kepada orang tua, jujur kepada saudara-saudara, jujur kepada teman-teman, dan jujur ke siapa aja. Karena kalau kita jujur, kita akan mendapatkan pahala dan dijauhi api neraka. Insya Allah teman-teman, orang-orang yang di sekitar kita akan sayang kepada kita jika kalau kita berkata baik dan jujur. Baik teman-teman, tugas teman-teman selanjutnya adalah menyusun cerita bergambar. Teman-teman boleh download di bawah deskripsi ya teman-teman. Oke, cukup ya teman-teman. Sekian ya. Sampai jumpa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.